Halo guys, kembali lagi dengan gue Felix dari midas.id. Hari ini kita mau bahas soal salah satu saham yang paling saya suka, yaitu saham Alibaba. Saya suka bisnis modelnya dan akhir-akhir ini dalam setahun terakhir dia turun terus ya sejak 2020 kemarin, jadi tepat setahun di bulan Oktober waktu Jack Ma melakukan kritik terhadap pemerintah Cina. Dia mengatakan bahwa institusi bank di China itu seperti pawn shop mentality, yaitu seperti toko gadai lah. Nah, jadi komentarnya Jack Ma ini membuat otoritas China itu langsung kayak berang, lalu menggagalkan dalam terkutip IPO-nya Ant Financial, salah satu perusahaannya Alibaba yang megang Alipay. Nah, karena justru kondisi ini ya Alibaba itu turun dari 320 dolar menjadi sisa 100, waktu saya beli itu 150-an dolar ya. Jadi sekarang sudah 177. Nah, by the way teman-teman nggak usah worry ya. Jadi mau belinya pakai pakai apa, nanti di akhir saya kasih tahu cara belinya pakai apa. Dan di sini tuh teman-teman sekalian belajar bagaimana cara melakukan analisa terhadap sebuah company gitu ya. Terlepas teman-teman mau beli atau tidak, pada akhirnya nanti teman-teman kita bisa saling belajar. Nah, banyak yang mengatakan bahwa Alibaba itu seperti Amazon. Jadi Alibaba itu ada yang bilang itu adalah Amazonnya China gitu. Amazon ini kan company yang nilainya 1,7 triliun dolar yang dimiliki oleh Jeff Bezos. Nah, menurut saya justru Alibaba ini tidak sama dengan Amazon. Mereka memang sama-sama e-commerce, tapi keduanya memiliki bisnis model yang sangat-sangat berbeda gitu antara Alibaba dan juga dari Amazon. Nanti kita bahas perbedaannya apa, dan karena perbedaan ini juga cara menghitung value dan apanya juga berbeda gitu. Nah, pertama-tama kita bahas dulu bisnis proses dari si Alibaba ini. Jadi Alibaba itu didirikan oleh Jack Ma beserta 18 partner. Nah, jadi ya 18 itu banyak banget gitu. Jadi Alibaba ini tahun 1999 didirikan, habis itu ya sampai sekarang. Di tahun 2000 itu diinvest sama Masayoshi Son itu yang punya SoftBank. Itu nilainya sekitar 20 juta dolar untuk sekitar 25% kalau saya nggak salah. Ketika Alibaba IPO tahun 2014, dari 20 juta dolar itu udah naik jadi 60 miliar dolar. Jadi returnnya luar biasa banget dalam 14 tahun. Nah, jadi bisnis prosesnya si Alibaba ini menurut yang kita lihat dan juga yang dilakukan oleh Jack Ma, yaitu Alibaba ini memiliki iron triangle. Jadi segitiga besi gitu. Nah, dimulai dari e-commerce. Jadi Alibaba ini punya e-commerce. Jadi dia punya Taobao dan juga Tmall gitu. Jadi itu adalah e-commerce. Jadi kayak misalnya Tokopedia-nya lah yang di China. Nah, untuk mereka user dan juga merchant melakukan transaksi di platform Taobao dan juga Tmall, uh, mereka tuh perlu alat pembayaran. Nah, disitulah Alibaba masuk dengan mendirikan Alipay. Alipay itu dulunya dimiliki oleh Alibaba, tapi karena dulu Alibaba ini dimiliki juga oleh Masayoshi Son, jadi pemerintah China itu melarang kayak institusi finansial itu dikuasai oleh asing gitu. Nah, akhirnya Alipay itu dikeluarkan dan dibawa Jack Ma. Jadi Jack Ma tuh yang megang Alipay. Tapi ya Alibaba itu juga masih memiliki 30% di Ant Financial. Tapi yang mayoritas tuh Jack Ma dan warga negara China gitu. Nah, rencananya mau IPO tahun lalu, cuma karena Jack Ma berulah ya, jadi pemerintah China itu langsung menginvestigasi segala macam, menggagalkan IPO-nya. Nah, setelah mereka punya wallet, mereka juga punya nama logistik. Jadi logistik ini seperti teman-teman bayangkan JNE-nya China. Jadi yang dilakukan oleh Alibaba itu menurut saya lebih daripada Amazon, karena Amazon itu kan e-commerce, tapi kalau misalnya Alibaba itu dia sudah ke e-commerce, kemudian ke payment, kemudian ke logistik, kemudian ke cloud, banyak. Jadi dia tuh benar-benar kayak mensupport UMKM as a business, dan dia support semua kebutuhan UMKM, misalnya dia digitalisasi, payment, wallet, platform segala macam. Nah, jadi Alibaba ini tuh nggak seperti Amazon. Amazon tuh kan dia menjual barangnya sendiri gitu. Jadi kayak
mereka itu tidak bergantung dengan merchant lain. Sedangkan kalau misalnya Alibaba itu sebuah platform aja menghubungkan antara merchant ya penjual dengan pembeli. As simple as that. Tapi kalau misalnya Amazon dia juga memiliki inventory which is mereka menjual barangnya sendiri dan dijual secara online menggunakan platform Amazon. Jadi dua kondisi yang berbeda. Nah, jadi paham ya tentang bisnis prosesnya. Jadi si Alibaba ini tuh kalau misalnya di Taobao itu dia setahu saya dia nggak nge-charge komisi transaksi. Jadi yang dia charge itu adalah advertising. Jadi kayak misalnya merchant-merchant kecil itu kalau misalnya ingin mengiklankan tokonya di platformnya Taobao, itu mereka harus ya bayar iklan ke si Alibaba. Sedangkan kalau misalnya Tmall itu bedanya apa dengan Taobao? Tmall itu lebih ke produk-produk yang sudah bermerek seperti bahkan sampai mobil itu bisa dibeli melakukan Tmall gitu. Jadi ada kayak misalnya Chevrolet, Chrysler, banyak lah mobil-mobilan di China, kemudian barang-barang yang branded seperti misalnya Zara, Michael Kors itu bisa beli di Tmall. Jadi kalau misalnya orang-orang di China mau belanja itu nggak harus official store-nya ada di Tmall gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang Tmall itu mereka charge komisi. Nah, kemudian dari sisi finance-nya Alipay itu 0,1% dari transaksi merchant. Jadi kalau misalnya merchant menerima pembayaran menggunakan Alipay, ya jadi si Alipay ini akan charge 0,1% komisi. Nah, setahu saya 20% transaksi 50% transaksi digital di China itu sudah menggunakan Alipay. Jadi sebesar itu scale-nya Alibaba. Begitu juga dengan logistik ini sudah pasti akan sukses karena e-commerce-nya tuh jalan banget, finance-nya jalan banget, e-commerce logistiknya udah pasti akan sukses karena yaitu untuk mensupport bisnis e-commerce. Jadi tiga triangle ini ya, tiga sudut ini, tiga bisnis prosesnya si Alibaba yang disebut dengan Iron Triangle oleh si Jack Ma. Jadi dari awal tuh Jack Ma sudah berpikir seperti ini. Nah, jadi ini ya beberapa unit bisnisnya. Jadi unit bisnisnya itu ada yang core commerce, kemudian ada payment, logistik ya. Jadi kalau misalnya commerce itu kayak Tmall dan Taobao itu masih ada banyak lagi Lazada. Kemudian juga Alibaba ini punya kepemilikan pada Tokopedia. Bukan hanya Tokopedia tapi juga beberapa e-commerce lain di luar China gitu. Jadi seperti di Turki, di Indonesia, jadi mereka punya e-commerce seperti itu. Kalau misalnya digital media mereka punya Youku ini seperti Netflix dan atau YouTube-nya China lah. UC ini browser ya. Kemudian mereka punya logistik yang besar itu adalah Cainiao-nya. Nah Cainiao ini adalah logistiknya si Alibaba seperti JNE atau FedEx-nya China gitu ya. Kemudian ya payment service itu ada Alipay ya, and financial. Kemudian mereka juga sudah punya cloud. Jadi cloud itu teman-teman yang ada itu di sekarang tuh misalnya ada Microsoft Azure, kemudian Google Cloud Service ya, kemudian Amazon Web Service. Kemudian ada juga ya Alibaba Cloud seperti ini. Jadi pemain cloud itu setahu saya nggak bisa banyak dan mereka juga perlu mengandalkan skill. Nah skill yang sebesar itu ya cuma beberapa pemain doang yang bisa gitu. Nah, jadi ini beberapa brand yang dimiliki oleh Alibaba. Nah, sekarang kita breakdown dari sisi revenue-nya. Jadi revenue-nya Alibaba itu 86% itu masih di support oleh core commerce ya, dari e-commerce-nya yaitu 621 miliar yuan. Nah, di China itu mungkin ada currency kayak misalnya yuan sama renminbi gitu. Bedanya apa yuan sama renminbi itu sebenarnya sama aja gitu. Cuma penyebutannya kayak misalnya di Indonesia rupiah ya itu adalah renminbinya gitu. Sedangkan yuan itu seperti peraknya. Jadi kayak misalnya kita bilang berapa harganya 5.000 perak, 5.000 yuan gitu. Jadi itu penyebutan aja tapi sebenarnya ya sama aja renminbi sama yuan. Dan saya pakai yuan aja supaya nggak bingung gitu ya. Jadi di Alibaba ini core commerce-nya 621 miliar yuan, 86% dari total revenue-nya. Dan juga dari cloud itu 8,4%, nilainya 60 miliar yuan gitu. Sisanya ya digital media dan kemudian yang lain-lain. Tapi yang dua yang dominan itu adalah core commerce dan juga dari cloud computing. Financial-nya tuh masuk ke dalam core commerce juga. Nah, kalau misalnya kita tarik
revenue-nya dalam 7 tahun terakhir, 7-8 tahun terakhir, eh, kita akan melihat bahwa pertumbuhan revenue dan juga laba bersihnya itu sangat-sangat positif. Jadi kalau misalnya kita tarik pertumbuhannya, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan itu 45% di 2015, 32%, 56%, terus 58, 50, 35, dan 40. Dan ini pertumbuhan dari revenue, dari penjualan ya, bukan dari laba bersih. Kalau misalnya dari laba bersih kan bisa karena efisiensi atau segala macam, tapi kalau misalnya dari penjualan itu memang meningkatnya market share, meningkatnya total transaksi segala macam. Jadi kalau misalnya Anda analisa ada analisa banyak perusahaan, Anda akan jarang sekali ketemu company yang bisa grow dengan tingkat penjualan seperti ini dalam kondisi waktu yang berapa tahun itu, 7-8 tahun gitu. Jadi makanya tadi saya bilang salah satu company yang saya suka banget yaitu adalah Alibaba, karena dia pertumbuhan dari revenue-nya itu kenceng banget, dan saya belum ketemu company yang bisa growth dengan sekencang ini. Kalau misalnya ini di rata-rata kan ini sekitar 40 sampai 60% kali pertumbuhan, 40 sampai 50% lah pertumbuhan per tahun rata-rata loh. Jadi ya menurut saya ini salah satu wonderfulnya China, dan kalau misalnya kita lihat ya kayak sejarahnya China itu kan, eh, Alibaba ini menikmati tailwind yang luar biasa. Tailwind itu artinya adalah dorongan angin dari belakang. Jadi di China itu udah 1,4 miliar orang, dan ketika orang-orang tuh transaksi secara digital, Alibaba juga turut mendorong di dalamnya, dan secara secara effortless ya, dalam tanda kutip secara effortless, nggak usah terlalu gimana-gimana, itu tuh otomatis akan gampang gitu. Jadi dalam tanda kutip ya, jadi karena marketnya gede ya, kemudian eh, hijau ya, tinggal panen gitu. Jadi makanya dia punya growth ini bisa kenceng, dan juga yang tadi saya bilang tailwindnya kenceng banget, dan ini lebih kenceng kok saya lihat dibandingkan dengan Amazon. Amazon itu aja pertumbuhan sekitar 20-30% per tahun, sedangkan Alibaba di atas itu pertumbuhannya, dan kelihatannya nggak melambat, justru malah makin cepat gitu ya. Jadi itu salah satu wonderfulnya di si Alibaba. Nah, pertanyaannya sekarang, di balik pertumbuhannya itu ada apa? Apa yang menyebabkan pertumbuhan yang sekencang itu? Nah, jadi kalau misalnya saya akan menghitung valuasi ya, misalnya saya mau hitung value dari sebuah bisnis, saya akan lihat bisnis modelnya seperti apa dulu. Kalau misalnya si Alibaba ini, dia akan sangat bergantung kepada usernya, karena kan dia platform ya. Jadi kalau misalnya platform itu, dia sangat-sangat bergantung dengan berapa orang yang menggunakan platform tersebut, karena orang yang menggunakan platform itulah yang akan menjadi source of revenue-nya dia. Nah, pertumbuhan jumlah usernya juga kenceng banget. 2017 itu 454 juta user. 2021 itu sudah bertumbuh menjadi 811 juta. Ini data kuartal 1 ya. Sewaktu saya cek terakhir ternyata sudah sampai 1 miliar user. Jadi sudah growth-nya sudah kenceng banget. Sekarang itu saya ingat saya masih sudah 1, sekian miliar user gitu. Jadi udah di atas 811 user, 811 juta ini. Nah, selain jumlah usernya yang meningkat, revenue yang didapatkan oleh Alibaba untuk setiap usernya itu juga meningkat gitu. Makanya kita juga masukkan chart revenue per user. Jadi revenue yang dihasilkan oleh setiap satu orang user itu berapa, dan ternyata setiap satu orang user itu menghasilkan 348 yuan per tahun di tahun 2017. Angka ini naik ke 453 yuan, jumlah usernya naik juga. Jadi teman-teman bayangkan, usernya makin banyak dan setiap user membayar lebih banyak kepada Alibaba gitu, dan itu terjadi terus bertahun-tahun. Dan kalau misalnya manajemen menargetkan 2 miliar user di tahun 2036 ya, angka ini juga akan terus meningkat, sehingga akan meningkatkan revenue dari si Alibaba. Jadi runway-nya masih cukup panjang, sekarang kan masih 1 miliar user, dan untuk grow sampai ke 2036 ke 2 miliar user, Alibaba cuma cukup untuk growing 4% aja per tahun. Jadi Alibaba cukup bertumbuh 4% per tahun, maka dia bisa achieve 2 miliar user. Nah, sedangkan kalau misalnya user yang bertambah, revenue per usernya juga bertambah lagi ya, itu semakin gila dia punya apa namanya revenue dari user-user tersebut. Jadi memang harus dihitung lagi nanti kalau misalnya pas valuasi, tapi di membership kita sudah hitung valuasinya, jadi teman-teman bisa belajar dari sana juga. Nah, kita balik ke sini lagi, dimana saya mengatakan bahwa Alibaba itu
tidak sama dengan Amazon. Jadi berbeda. Meskipun sama-sama e-commerce, tapi secara bisnis mereka jauh berbeda. Kenapa saya bilang jauh berbeda? Pertama kita lihat dari struktur asetnya antara Amazon dan juga Alibaba. Sebelah kiri yang Alibaba, sebelah kanan yang Amazon. Nah, kalau teman-teman perhatikan, aset yang dominan pada Amazon itu adalah PPE. PPE itu apa? Property, Plant and Equipment. Jadi ini adalah aset tetap. PPE. Kemudian marketable securities berarti kayak aset yang bisa dijual, aset finansial yang bisa dijual belikan, dan cash. Kemudian juga ada inventories. Nah, sedangkan di Alibaba teman-teman nggak akan menemukan inventories di sini. Jadi nggak ada inventories. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah Alibaba itu tidak perlu ketika dia scale membesar ya, dia besar, dia itu tidak perlu memikirkan stok, dan dia tidak perlu memikirkan gudang. Jadi makanya uh, Alibaba porsi PPI-nya ini tidak sebesar dengan Amazon. Jadi Amazon 35,2% dari asetnya itu adalah PPI, sedangkan si Baba ini cuma 8,7%. Jadi dua bisnis model benar-benar berbeda. Satu menggunakan inventory, si Amazon menggunakan inventory di mana dia harus mikirin kalau misalnya dia grow, ya inventorinya makin banyak, dia harus mikirin barangnya harus taruh di mana. That's why dari tahun 2021 ini si Amazon itu buka physical store kan, cari ke tempat-tempat di mana dia bisa deploy dia punya inventory itu dengan lebih cepat gitu. Sedangkan Alibaba dia tidak perlu terlalu memusingkan itu. Yang penting dia siapkan infrastruktur logistiknya. Jadi dia tidak perlu memikirkan taruh gudang di mana, inventory taruh di mana, itu enggak. Jadi Amazon berbeda dengan Alibaba-nya. Nah, yang memikirkan inventory-nya itu ya si merchant-merchant si Baba itu sendiri. Jadi Baba itu cuma sebagai sebuah platform gitu. Jadi perbedaan mendasar itu dari situ. Lalu kalau misalnya kita bandingkan ya beberapa rasio antara Baba dan juga Amazon, gross marginnya sama-sama ya 40% sekian, tapi dari operating profit margin Baba lebih tebal ya. Amazon cuma 6%. Kemudian net profit margin Baba 21%, Amazon 6,6%. Nah, ini kok naik ya, operating profit margin ke net profit margin ini kok naik gitu. Ya karena kenaikan ini tuh karena si Baba itu punya aset di end financials dan keuntungannya tuh masuk ke apa namanya pendapatan yang lain gitu. Jadi bukan dari operational. Nah, kemudian return on asset ya. Jadi laba per aset ya sama-sama 8%, which is ya fine-fine aja. Aset turnover memang lebih cepat mutarnya si Amazon ya. Amazon lebih cepat mutar asetnya. Tapi financial leverage hutang Baba lebih kecil, penggunaan leverage-nya lebih kecil dibandingkan dengan Amazon. Dan return on equity-nya ya mau nggak mau Alibaba punya return on equity lebih rendah, sedangkan si Amazon 25,6%. Nah, tapi kita juga perlu memperhatikan satu rasio, yaitu GMV. Ini adalah rasio untuk teman-teman yang memperhatikan e-commerce dan juga bisnis yang platform based gitu. Nah, GMV itu apa? GMV itu Gross Merchandise Value. Itu artinya adalah total transaksi yang terjadi di dalam platformnya. Jadi di dalam platform Alibaba itu ada 1,145 triliun. Jadi 1 triliun lebih dolar ya. Kemudian kalau Amazon itu 575 miliar. Jadi setengahnya, Amazon itu cuma setengahnya Alibaba in terms of GMV. Nah, secara net profit Alibaba itu menghasilkan laba 23 miliar dolar, sedangkan si Amazon menghasilkan 21 miliar dolar. Kemudian free cash flow yang free cash flow artinya adalah cash yang memang sudah dikurangkan dengan investasi, dikurangkan dengan semua operasional ya. Cash yang memang bisa untuk pemegang saham, bisa dibagikan atau mau diinvest kembali ke bisnis tersebut. Nah, itu free cash flow. Free cash flow itu juga kita sering anggap sebagai potential dividend ya. Jadi kalau misalnya Baba mau bagi dividen, dia bisa bagi 27 miliar dolar ini gitu. Nah, free cash flow-nya Baba itu 27 miliar dolar. Amazon itu cuma 10 miliar dolar, sepertiga dari si Alibaba. Tapi harganya Alibaba cuma 481 miliar dolar dan Amazon itu 1,7 triliun. Jadi perbedaan yang jauh sekali. Satu, apakah Amazon bagus? Yes, Amazon bagus. Baba bagus nggak? Baba juga bagus, malah lebih bagus gitu. Tapi in terms of price ya, in terms of harganya, valuasinya Amazon ini 3-4 kali lipatnya si Baba, which is menurut saya tidak masuk akal. Dan juga Baba ini ya karena memang terakhir dia turun 40% lebih tuh karena
eh, apa namanya, karena Jack Ma kritik kemudian ya berlanjut sampai sekarang efeknya. Tapi nggak apa-apa, justru tuh menawarkan sebuah kesempatan untuk kita melirik saham Baba, karena kalau misalnya dia nggak turun ya harganya mahal banget. PE ratio-nya Baba waktu saya beli itu cuma 15 kali, 15 kali PE-nya, ketemu perusahaan company yang global dan juga se-wonderful ini dan masih bisa growing dengan PE 15 kali, itu bargain banget menurut saya. Sedangkan apa namanya, company-company di Indonesia itu juga banyaknya PE 15, tapi juga nggak, menurut saya nggak se-wonderful Baba. Bukannya saya mau menjelekkan ya, tapi ya memang kondisinya tuh seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman berpikir mau belinya pakai apa gitu, jadi saya belinya tuh pakai GoTrade. Sebenarnya ada banyak apa namanya, pilihan yang teman-teman bisa gunakan. Salah satu yang saya gunakan itu adalah menggunakan GoTrade. Nah, ini saya ada posisi di bawah, sekitar waktu saya beli itu sekitar ya 600-an dolar. Sekarang sudah jadi 829 dolar. Masih kecil sih. Jadi saya juga nggak pakai duit yang besar-besar banget untuk di saham Amerika. Jadi sedikit disclaimer, investasi terbesar kami itu masih di saham Indonesia. Meskipun kita ketemu seperti Baba ini di Amerika, tapi kita tetap duit besar itu tetap ada di tanah air gitu. Jadi itu karena kita ya orang Indonesia gitu. Nah, kenapa kita pakai GoTrade ya? Karena ini mudah, simple, pakai HP ya. Ada beberapa pilihan sih sebenarnya, yang lain harus pakai VPN, kemudian proses registrasinya tuh agak panjang ya. Tapi kalau misalnya GoTrade ini lebih lebih cepat. Kemudian bisa sesuai budget juga ya. Kalau misalnya Baba itu harga sahamnya kan 100, sekarang 170 ya per lembar. Jadi 170 itu sekitar udah 2 jutaan. Nah, kalau misalnya teman-teman sekali beli 2 jutaan, mungkin kurang pas di kantong ya, teman-teman bisa mulai dengan 1 dolar 2 dolar. Jadi itu tergantung apa namanya, teman-teman mau beli berapa dolarnya gitu. Jadi itu namanya fractional share. Kemudian tampilannya juga bagus ya, user friendly juga, dan enak dilihat lah. Oke. Dan juga ada bebas fee transaksi. Jadi teman-teman kalau misalnya mau download GoTrade ini, teman-teman tinggal klik link di bawah video ini, dan teman-teman masuk ke sana, dan teman-teman akan dapat bonus 2 dolar untuk sahamnya. Gitu. Teman-teman ingin beli Baba atau teman-teman ingin beli saham lain misalnya Apple atau Netflix, ada banyak gitu. Nah, jadi semoga di sini teman-teman juga bisa belajar bagaimana cara analisa. Jadi kalau misalnya Baba ini kan dia listing di New York dan di NYSE, tapi itu juga ada listing di China. Jadi bagaimana menganalisa mau company di luar negeri, mau company di Indonesia, sebenarnya cara analisanya sama-sama perusahaan, sama-sama bisnis. Jadi kita analisa bisnisnya, kita identify bisnis modelnya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, breakdown revenue-nya, kemudian ya udah habis itu hitung valuasi ya. Nah, kalau misalnya valuasinya, memang kita itu untuk bicara soal analisa si Baba ini akan lebih detail kalau bisa teman-teman baca analisa itu di membership, karena di membership ini kita sudah bedah lebih detail ya si Baba ini tuh seperti apa. Nah, ini seingat saya tanggal 14 Oktober ya, jadi udah sekitar minggu lalu. Nah, teman-teman nanti kalau bisa join di membership, teman-teman bisa baca lebih detail analisa soal Baba, perbandingannya dengan company lain ya, kemudian juga berapa valuasinya dan segala macam. Ada kalkulatornya juga, teman-teman tinggal belajar dari situ. Nah, kalau misalnya teman-teman daftar ke membership, itu bisa klik link di bawah video ini. Oke, segitu dulu analisa soal saham Alibaba, the biggest e-commerce di dunia. Dan semoga presentasinya bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.